Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Parlin Sukawa. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya merupakan CGP Angkatan ke-8. Dalam hal ini saya dibimbing oleh Bapak Ahmad Fahri Hutauruk MPD sebagai fasilitator dan Ibu Jaliarni SPD MPD sebagai pengajar praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita di akhir nantinya mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini adalah penyebaran ide, pendapat, gagasan yang kita dapatkan dari mata karya, dari modul, dari gimmick, dari instruktur, dari fasilitator dan pengajar praktek untuk dibagikan kepada Bapak Ibu majelis guru, rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Pasir Penyu. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang budaya positif, ya, budaya positif. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Parlin Sukawa, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Apa makna budaya positif? Budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini jadi nilai-nilai dan kebiasaan yang bisa kita lakukan di sekolah. Ya, contohnya apa yang bisa kita lakukan? Biasa membiasakan 3S, sapa, senyum, salam. Sudah itu bergotong royong bersama, melaksanakan sholat zuhur bersama, menyapa siswa, memberikan contoh tauladan, disiplin sebagai pengajar untuk jadi tauladan bagi anak. Saya yakin dan percaya ini sudah kita lakukan, tapi konsepnya mungkin berbeda. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan paradigma pandangan kita terhadap apa anak selama ini yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah semua anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memukul rata, karena sekolah juga tidak bisa menuntut anak harus paham dia dengan semua bidang ilmu, karena dia punya bakatnya masing-masing yang tidak bisa kita tebak satu per satu. Yang kedua, anak memiliki budi pekerti. Dari lahir dia dari keluarga dia sudah punya budi pekerti yang diturunkan oleh orang tuanya, tinggal kita membangunnya lagi di sekolah. Yang ketiga adalah tugas kita hanya menuntut, ya, agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita tidak bisa menuntut, bedanya. Kita kan selama ini kadang menuntut,
Kita yang menentukan, kita yang memutuskan kapan tugas itu harus dikumpul, kapan pekerjaan itu harus selesai. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, kita menuntun. Karena anak itu tidak semuanya sama, pasti ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tapi kita sekarang menuntun. Nanti ada penjabarannya yang lebih jelas. Yang keempat, guru ibarat petani. Anak itu uji jagungnya. Intinya apa? Anak itu akan tumbuh, jagung itu akan tumbuh berdasarkan cara merawat jagung itu oleh petani. Jadi kalau kita sesama rekan sejawat, makanya kita harus berkolaborasi untuk menyamakan persepsi bagaimana kita untuk menuntun anak biar idenya sama. Kalau kita guru, tapi kalau petani, ya akan beda hasilnya jagung itu ketika dirawat dengan benar, hanya ditanam atau hanya ditaruh saja. Tergantung perawatannya. Begitu juga dengan anak. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman ini tidak bisa kita lawan. Makanya salah satunya adalah kodrat alam itu, alam kita akan berubah. Dulu kita masih bisa dipukul, masih bisa ditempeleng, masih bisa dipijak-pijak. Sekarang nggak bisa lagi. Itu udah alamnya. Nah, zaman ini kaitannya dengan teknologi. Pendidikan kita nggak boleh tinggal dengan teknologi. Makanya di kesempatan yang berbahagia ini, yuk kita ikut TGP. Salah satunya apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita, menyesuaikan dengan zaman. Karena sekarang teknologi nggak bisa kita lawan. Gitu. Selanjutnya adalah berpihak kepada anak. Intinya apa? Semua kemauan anak yang kita ikutkan, bukan kemauan kita. Selama ini kemauan kita. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita ubah paradigma pandangan kita terhadap anak. Ini yang sebetulnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara di Teladan 6 ini tuh pandangannya yang harus kita tanamkan kepada diri kita untuk memandang anak. Perubahan pemikiran kita, perubahan cara mengajar kita, ini yang harus kita ubah. Oke. Kalau kaitannya dengan budaya positif, perubahan pandangan seperti apa? Perubahan paradigma seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar anak itu mampu berpikir. Intinya apa Bapak Ibu? Ketika kita dalam posisi nyaman, posisi aman, kita akan bisa berpikir, bertindak dan menciptakan dengan rasa merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini mulai dari rasa merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Ini P5 Bapak Ibu. Robin belajar pada sini. Ya. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini guru dalam menghadapi murid. Jadi kita hanya mengontrol saja, tidak boleh kita memberikan hukuman. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ke selanjutnya. Menurut Dr. Leon Delusa, dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yang pertama adalah ilusi guru menonton murid. Intinya apa? Dari bayangan yang kita harus mulai dari bayangan kita diri kita sendiri bahwa kita harus mampu untuk mengontrol murid. Ingat, mengontrol ibu Bapak ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan. Tapi kadang-kadang bahasanya yang terlalu tajam sehingga dia tidak membuat orang merasa bersalah, tapi dijadikan orang bersalah, gitu. Nah ini yang ketiga adalah semua penguatan positif efektif itu harus bermanfaat. Apa yang kita lakukan untuk anak itu penguatan positif kita, support kita itu bermanfaat bagi
anak. Yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang selalu ada di kepala kita. Kita lebih lama hidup, kita lebih duluan hidup, kita lebih paham hidup, makanya kita yang akan memaksa yang kecil-kecil itu, termasuk di lingkungan keluarga. Kadang ini terjadi. Ini bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Seharusnya bisa. Ya. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kadang-kadang sering kita lakukan. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, harus orang juga mau mengetahui dan memahami cara itu. Baik juga dalam hal belajar. Bagaimana kita selama ini menyelesaikan pekerjaan itu, begitu juga kita harus menuntut anak untuk menyelesaikan dengan cara kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita tidak sendiri di dunia ini, dan orang juga lain. Kembali ke anak tadi, anak itu punya bakat dan cara untuk mandiri. Jadi tidak bisa kita pakai. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selalu, ini selalu yang buruk itu kesalahan. Padahal harusnya perilaku itu, semua perilaku mau baik mau buruk pasti ada tujuan. Kalau kita kontrol, tinggal bagaimana kita menanyakannya aja lagi. Orang lain bisa mengontrol saya. Ada, itu pemikiran. Tapi seharusnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Karena kalau kita bilang apa yang mengubah diri kita, bukan orang lain. Ini yang harus, makanya kita tidak akan bisa mengubah orang lain mengikuti apa yang kita mau. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak akan pernah bisa. Orang lain tidak bisa mengontrol kita tidak pernah. Karena orang lain juga akan mengontrol dirinya sendiri, kita juga akan mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Karena ini terjadi sering. Paksaan itu akan kita lakukan ketika dengan rujukan gagal. Padahal harusnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita memberikan solusi yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Itu yang kadang-kadang juara atau enggak. Seharusnya kita berpikir menang untuk menang dan menang. Ini untuk perubahan paradigma tentang teori kontrol total itu. Oke, karena saya lebih ke keyakinan kelas, maka saya budaya positifnya saya pindah ke disiplin. Disiplin itu apa? Sering kita kaitkan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan dan juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Selama ini kita seperti itu, tidak mengikuti aturan hukum, tidak melanggar aturan hukum. Nah, itu seharusnya hukuman itu tidak dilakukan sama sekali, karena disiplin itu seperti itu tadi yang sebelum kontrol tadi, kita yang akan mengubah. Jadi kalau kita mau terbangun pun mata pagi, kalau badan nggak mau kita kontrol, nggak bisa kita kontrol untuk bangun dari tempat tidur itu, walaupun mata terbangun, dia nggak akan bangun dari tempat tidur itu. Itu yang maksudnya mengontrol. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin adalah disiplin diri,
yang dimiliki oleh motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Apa maksudnya motivasi internal, Bapak Ibu? Itu motivasi dari diri kita. Jadi kalau peraturan, tata tertib, ya itu motivasi dari luar, motivasi eksternal. Jadi kalau kita masih mematuhi tata tertib itu biasanya takut kena hukuman. Sama kalau Bapak Ibu naik kendaraan, helm, kalau kesadarannya sendiri bukan karena polisi, maka polisi nggak pakai helm, berarti motivasinya masih eksternal. Tapi kalau mau jalan agak dekat pakai helm, itu sudah demi keselamatan, itu sudah motivasi internal, gitu. Itu aja contoh dari yang diinginkan oleh kinerja dewan tanah. Nah, ini yang saya sampaikan barusan. Jadi gini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Apa yang terjadi kalau saya melanggar peraturan ini? Apa yang terjadi kalau kecil-kecil dulu? Apa yang terjadi kalau saya tidak buat PR? Apa yang terjadi kalau saya pecahkan piring mama? Itu kenapa? Dia tidak memecahkan piring mama itu karena apa? Takut mamanya marah. Gitu. Berarti dari kita melakukan bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab bahwa itu piring itu milik kita, jadi kita harus jaga. Nah itu baru dari kita menang. Ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau yang pertama tadi kalau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Maaf Bapak Ibu, ketika kita melakukan mengajar, kadang kita mengasih penghargaan dengan anak, reward minimal bagus jawabannya. Ini masih motivasi eksternal dan itu membuat anak ketergantungan. Jadi dia akan termotivasi karena pujian, bukan termotivasi untuk pengetahuan. Makanya reward dan imbalan itu tidak dibolehkan lagi untuk kurikulum merdeka. Nah, bagaimana motivasi internal dan tujuannya disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Itu tadi. Berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab serta motivasi dari diri sendiri, maka itu akan menjadikan kita menjadi motivasi internal. Oke. Nah, dalam budaya positif, di dalam dunia positif, dia punya anak lagi, yakni lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Saya nanti akan ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini dia Ibu. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu tadi. Karena ini kalau kita tidak menggunakan helm, kalau kita masih berpikir kalau kita tidak memakai helm nanti akan ditangkap polisi, atau ketika kita memakai helm nanti akan mendapat jadi pengendara baik, disiplin, itu masih hukuman dan penghargaan. Tapi kalau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Hanya untuk keselamatan dalam berkendaraan yang ditanamkan dari diri sendiri, itu baru keyakinan. Nah, keyakinan itu kan kita tuangkan dalam kelas, ya. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gesen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, ya, atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang
ada. Oke, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaliknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Ini yang akan saya lakukan setelah kegiatan ini, Bapak Ibu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu tertentu atau di waktu yang lain. Oke, ini dia perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, nah keyakinan kelas tadi harus universal. Dia kamu tinggal jawab, tanggung jawab. Jadi ketika dia mengambil buku, dia sudah harus mengembalikan di mana dia mengambil. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, ini beda antara keyakinan kelas dengan peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu cukup dengan sebetulnya menjaga kesehatan. Ya. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Menggunakan masker itu untuk keselamatan, sama dengan helm tadi. Oke, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan itu menghukum, Bapak Ibu. Reward itu menghukum. Ya, reward itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan tujuan dari apa yang kita ingin raih. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang terakhir adalah penghargaan akan merusak hubungan. Jadi ketika dia biasa dengan penghargaan, kalau tidak dihargai lagi, dia akan bisa. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu itu akan terjadi. Ya, membuat anak sakit, fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi intinya kalau kita membuat hukuman, kita memberikan hukuman, kita akan menyakiti anak itu dalam waktu yang panjang. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi berdasarkan kesadaran anak itu sendiri, akan membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak akan membenci kedisiplinan. Akibatnya itu kalau segala sesuatunya akan kita beri hukuman. Makanya kalau kita hukuman itu kita ganti konsekuensi, dia akan menjadi menghargai disiplin. Pemaksaan itu, kalau hukuman itu dia melakukan secara terpaksa, tapi kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan berdasarkan tanggapan dari anak-anak itu sendiri. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri itu hukuman. Jadi kalau dia melakukan ini, dia akan menyakiti, dia akan menerima efeknya ini, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, mendorong anak akan menyesuaikan diri. Apabila saya melakukan ini yang akan saya. Jadi itu saya harus hindari ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Konsep dari diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya berbohong, ini hitungnya kemarin itu Bapak Ibu. Dia tidak mendapatkan hukuman. Kita pun mungkin pernah melakukan itu, berbohong, dia tidak dimarah, mungkin bisa. Ya, tapi
ini anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu yang akan dirasakan anak ketika mendapatkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporary. Oke, ini kalau Bapak Ibu mau tahu apakah mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan, mungkin kita pernah menjawab ini adalah hukuman, tidak ada manfaatnya, tidak ada apanya, malah mengingat itu. Tapi yang konsekuensi mengganti kertas tugas, ya teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran muka. Tapi kalau pelajaran matematika dia nggak bisa. Karena apa? Karena ini bentuknya lari. Jadi kan karena olahraga diajar terlambat, olahraga dia disuruh pemanasan keliling, itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi kalau ketika guru matematika menyuruh lari keliling lapangan, itu hukuman karena nggak ada kaitannya dengan pembelajaran. Ini beda konsekuensi dengan hukuman. Ini yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Yang mengatur ini adalah kita manusia. Setiap manusia yang hidup akan berusaha bertahan dan hidup. Untuk bertahan hidup, dia akan berusaha untuk mendapatkan keempat ini: penguasaan, kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Begitu juga dengan anak. Oke, di sini ada saya contoh. Bu Noraya, nanti kita kalau Bu Noraya apa yang kita lakukan? Bisa. Pak Arifin adalah guru kelas 9 yang sedang bingung menghadapi seorang siswa. Banyak siswa mengeluh bahwa Ardi sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Arifin, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Ardi melakukan hal demikian? Jadi ini ada kasus Bu Noraya, Pak Win, Kak Ros, ada anak yang selalu meminta bekal temannya dengan cara paksa. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan itu dan tahu itu, bagaimana menghadapi situasi itu? Apa yang akan dilakukan? Dan menurut Anda, kenapa Ardi melakukan itu? Ada? Buat ya? Kenapa Ardi itu selalu meminta jatah makan teman-temannya dengan paksa? Kita panggil anaknya, kenapa dia melakukan itu? Itu yang Mbak Ibu lakukan. Nah, kalau menurut Ibu alasan Ardi itu melakukan itu apa? Mungkin tidak dikasih jajan. Oke, Ibu Noraya, ini dia. Jawaban kita hampir sama. Ya, jadi panggil dulu anak, tapi di sini sebaiknya mencari tahu alasan Ardi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dibutuhkan oleh Ardi. Nah, apabila jawab Ardi karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, kalau Bu Noraya tadi tidak dikasih jajan kan, ya kan hampir sama gitu. Nah, maka dia adalah bertahan hidup berdasarkan kebutuhan manusia tadi.
karena dia lapar, dia ingin bertahan. Setelah itu, apabila jawaban Aki itu karena ia senang karena temannya memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan. Apabila Aki menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memenuhi keinginannya, ini penguasa. Nah, apabila jawaban Aki merasa bosan dengan bekal yang dibawanya, maka ini adalah kebebasan. Mungkin dia bawa bekal cuma nggak enak, jadi tengok punya kawannya yang enak, gitu. Dia mau bebas, jadi ngambil apa aja boleh. Gitu. Yang kelima terakhir adalah apabila jawaban Aki karena iseng menikmati raut wajah teman karena kesal bahkan jauh, maka sebetulnya adalah untuk kesenangan. Dan kita sering bilang iseng. Ini sebetulnya ini kita sering temui, ya. Walaupun kasusnya berbeda, tapi jawabannya akan ini. Tapi rata-rata dia mencari kesenangan. Iseng Pak, kenapa begini? Iseng Pak. Nah, ini, jadi dia mencari kesenangan. Nih, yang posisi 5 posisi kontrol yang kita apakan tadi, ya. Terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Apa itu ciri-ciri restitusi? Ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini dia Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu harus menstabilkan identitas, dan hal ini adalah setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Ketika kita berhadapan dengan orang bermasalah, kita juga pernah bermasalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Saya yakin dan percaya. Nah, ini yang kita akan sampaikan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan terakhir adalah menyamakan keyakinan. Nilai apa saja yang telah kita sepakati berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah tadi. Dan yang terakhir, kamu ingin jadi orang seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikianlah diseminasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiawan, guru SMP Negeri 1 Pasir Penyu, mengajar matematika. Baiklah, saya akan memberikan refleksi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Kardin Sukawa. Sebelumnya, untuk Bapak Kardin Sukawa, materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan penyampaiannya pun sangat mudah dipahami. Hal yang saya pelajari dari materi yang diberikan, bahwa kita sebagai guru adalah suri tauladan bagi murid. Nah, kita harus menggambarkan hal-hal yang positif karena kita akan dicontoh oleh murid kita. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Purnama Fitri. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Parin, dan pendapat saya tentang mengenai keyakinan kelas adalah bisa menjadikan siswa disiplin, bertanggung jawab dan belajar, dan bisa sebagai motivasi sehingga belajar mengajar pun menjadi nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lionel, nanti ke ruangan Bapak. Tahu kenapa Bapak kali ke sini? Apakah boleh Bapak tahu kenapa bagi Lionel keluar? Kenapa baru tahu sekarang bahwa refleting Lionel susah? Menurut Lionel, kira-kira keyakinan kelas apa yang Lionel lakukan? Siapa yang berpakaian dalam bisa Lionel perbaiki ke depan dengan seperti apa? Apa yang akan Lionel lakukan untuk memperbaiki kesalahan di Lionel? Saya akan berdiri pada pelatihan saya dan mengecek potensi saya di eksternal. Berarti Bapak besok tidak ada melihat Lionel lagi keluarkan baju. Terima kasih. Silakan balik ke depan. Perkenalkan, nama saya Leonel Panuturi Sianipar. Saya dari kelas 9. Tanggapan saya terhadap cara penyelesaian masalah Bapak dengan cara segitiga restitusi adalah saya bisa tahu letak kesalahan saya di mana dan cara memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terjadi lagi. Yakni, saya akan memperhatikan cara berpakaian saya sebelum berangkat pergi sekolah agar tidak ada alasan resleting rusak ataupun yang lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah aksi nyata saya untuk modul 1.4. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.